Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kembali pembahasan tentang hadis lemah dan palsu seputar Ramadan. Yang mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang orang-orang yang dirindukan oleh surga. Yang mana hadis ini disebutkan di dalam kitab Durratun Nasihin oleh Al-Imam atau Al-Syekh Al-Khubawi. Syekh Utsman bin Syekh Utsman Al-Khubawi, yang mana hadis tersebut, kitab tersebut ma'ruf dengan hadis-hadisnya yang tercampur antara yang sahih maupun yang lemah. Hadis tersebut dengan matan berikut. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-jannatu mushtaqatatun ila arba'ati nafarin. Ya. Surga itu rindu kepada 4 jenis manusia atau 4 kelompok manusia. Yang pertama adalah talil Quran, pembaca Al-Quran. Yang kedua wahafidhil lisan, orang yang menjaga lisannya. Kemudian yang ketiga adalah wa mut'imul ji'an was-shaimina fi Ramadan, orang yang memberi makanan kepada orang yang lapar. Dan yang keempat adalah orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Dikatakan di sini bahwasanya hadis ini tidak kita temukan di Al-Maktabah Syamilah, yang mana dalam maktabah tersebut mengumpulkan induk-induk kitab hadis yang bersambung atau mutasil kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga walaupun disebutkan dalam kitab Durratun Nasihin, tidak menjadikan hadis ini bisa dihargai sebagai hadis yang bisa diamalkan, walaupun secara matan adalah bisa diterima, yaitu pembaca Al-Quran, ini adalah amalan-amalan soleh. Kemudian orang yang menjaga lisannya, sebagaimana dalam hadis yang lain, idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfus wala yaskhab wala yajhal. Apabila kalian berada di hari kalian berpuasa, maka janganlah berbuat rofas, berbuat jorok, kemudian tidak boleh membuat kegaduhan, berteriak-teriak. Di antaranya menjaga lisannya. Kemudian yang ketiga adalah mut'imu al-ji'an, memberi makan orang yang lapar. Kemudian orang yang berpuasa di bulan Ramadan, ini semuanya adalah amalan-amalan yang makbul, amalan-amalan yang sahih insyaallah ta'ala. Tetapi menisbatkannya bahwasanya surga merindukan orang kepada 4 orang tersebut, mimbabil aula dinisbatkan pada hadis ini, maka ini tidak bisa dibenarkan. Ya, walaupun penulis dalam artikel Islam Kafah mengatakan, dia mengatakan walaupun hadis tentang orang-orang yang dirindukan oleh surga divonis sebagai hadis dhaif, bahkan palsu lantaran tidak memenuhi kriteria kesahihan, namun dilihat dari isi atau matan, hadis ini sahih, kata dia. Seyogyanya sebagai insan yang beriman, pencari kebaikan tidak menolak apalagi menghakimi hingga menjatuhkan vonis dhaif, apalagi palsu sebuah hadis. Masya Allah. Bukankah yang menjadi patokan adalah isi kalimat yang baik dan berguna tanpa peduli siapa yang mengucapkannya? Ini menurut penulis di artikel islamkafah.id. Dan tentunya ini adalah kekeliruan, ya, karena hadis apabila dikatakan palsu adalah penisbatannya kepada Rasulullah SAW. Sehingga walaupun secara nas atau redaksi itu bagus, sesuai dengan hadis-hadis yang sahih yang lain, tetapi penisbatannya kepada Nabi SAW adalah tidak benar. Apabila kita ingin menisbatkan suatu ucapan kepada Rasulullah SAW, hendaknya kita bisa mempertanggungjawabkan secara sanad, ya, mutasil, bersambung kepada Rasulullah SAW, sehingga
kita bukan termasuk orang yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis ini, ya, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka hendaknya dia siapkan tempat duduknya, bangkunya dari api neraka, dari hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Atau dalam hadis yang lain, man haddasa anni bihadisin yara annahu kadhib wa huwa ahadul kadhibain. Barang siapa meriwayatkan dariku dengan sebuah hadis yang dia pandang bahwasanya hadis tersebut adalah palsu dan dia tidak sempat menjelaskannya, bukan tidak sempat, tetapi sengaja tidak menjelaskan bahwasanya hadis itu palsu dan sengaja menisbatkannya kepada Nabi, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, fa huwa ahadul kadhibain. Dia adalah salah satu dari dua pendusta. Pendusta pertama adalah yang menciptakan hadis tersebut, dan dia pendusta kedua yang men-share atau memviralkan hadis tersebut di khalayak ramai. Sehingga kita tentunya tidak ingin dicap sebagai pendusta di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ingin diterima sebagai umat beliau yang berhak diizinkan untuk minum dari telaga beliau sallallahu alaihi wasallam di yaumul qiyamah kelak, dan termasuk dikumpulkan bersama beliau di surganya kelak. Hendaknya kita tidak bermudah-mudahan melanggar apa yang diancamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian kajian singkat kita tentang hadis lemah ini. Semoga bermanfaat bagi saya yang menyampaikan dan antum yang menyimaknya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.